warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu yang terhormat Ibu Zita Asuprastiwi SHMH. Apa kabar Ibu? Baik, kasih Ayu. Sahabat Arsip, Ibu Zita ini merupakan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini datang ke Palembang sudah berapa lama nih Bu? Ya, dari semalam ya. Nyampe, kemudian hari ini kami ada koordinasi ya dengan Dinas Kearsipan, kebetulan berbarengan dengan kami melaksanakan pengawasan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Ini datang ke Palembang ini bersama tim ya Bu ya dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Lagi mengaudit ya Bu ya. Oke. Ini kira-kira nih sahabat Arsip juga mau tahu nih indikator apa saja nih indikator audit kearsipan apa saja nih sehingga menunjang nilai dari kita khususnya Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kalau kita ingin melihat Arsip Nasional ini melaksanakan audit kinerja dalam penyelenggaraan kearsipan. Ya, indikatornya adalah bagaimana Provinsi Sumatera Selatan itu berkomitmen di dalam penetapan kebijakan tentang kearsipan. Bagaimana dalam kinerja pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan ke seluruh OPD. Kemudian indikator lagi, ini yang penting sekali, pokok dari pengawasan atau audit sistem kearsipan adalah pengelolaan arsip. Ya. Pengelolaan arsip itu intinya ada dua, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan untuk menyelamatkan memori kolektif daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk terwujud itu maka harus ditunjang dengan yang namanya sumber daya kearsipan, yaitu bagaimana fungsi dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan itu bisa diwujudkan fungsinya secara penuh, kelembagaannya oke, gitu ya. Nah, kemudian SDM-nya tersedia secara kompetensinya dan kualitasnya maupun kuantitasnya. Kemudian bagaimana baik di OPD maupun Dinas Kearsipan ini menyediakan sarana prasarana kearsipan, karena ini sangat penting untuk menjamin, jadi ada tanggung jawab setiap pimpinan pencipta arsip, yaitu pimpinan OPD, menjamin keselamatan dan keamanan arsip yang dikelolanya. Kemudian tentu saja indikator yang selanjutnya adalah pendanaan yang tidak bisa diabaikan, dan ini sangat penting sekali untuk jalannya program-program penyelenggaraan kearsipan. Jadi indikator itu yang diterapkan baik di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan khususnya oleh Dinas Kearsipan maupun di setiap OPD. Ya. Ngomong-ngomong tentang memori kolektif bangsa nih ya Bu ya. Kemarin kita dapat penghargaan yaitu Museum Akagani. Kemudian nih kira-kira dari saya lihat dari aplikasinya tadi ada itu aplikasi Sri Kandi itu masuk dalam penilaian juga ya Bu ya. Dan Dinas di Sumatera Selatan sendiri sudah banyak yang menggunakan aplikasi Sri Kandi, baik OPD maupun LKD. Yang mana kayak LKD ini kita dapat undangan dari Oku Timur mau launching aplikasi Sri Kandi besok Bu.
Tapi ini ada beberapa nih OPD dan LKD juga yang belum menggunakan aplikasi Sri Kandi sendiri. Kiat-kiatnya apa nih Bu? Biar dia segera itu melakukan, karena kita sudah sosialisasi, tapi masih aja ada yang belum menggunakan aplikasi Sri Kandi. Ya, tentu bagi yang belum itu karena belum merasakan manfaatnya. Enak sekali kita menggunakan aplikasi Sri Kandi. Hari gini loh, gitu ya. Hari gini loh harus menggunakan digital, nggak boleh itu nanti nggak. Kita semakin terdorong oleh kondisi yang mendesak. Sekarang apalagi di pemerintahan itu kita sudah didorong dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau kita tidak memulai dengan yang ada sekarang, enak sekali loh. Ini kan buat dipakai ya, lebih mempermudah kita ya Bu ya. Iya, dimanapun berada bisa. Apalagi pimpinan nih ya, dimanapun berada bisa memberikan disposisi, bisa langsung mengoreksi gitu ya. Jadi bagaimana yang belum menggunakan Sri Kandi, yang pertama memang harus terus didorong. Yang kedua, yang sering menggunakan Sri Kandi diminta untuk testimoni supaya ini enak loh gitu. Kalau biasanya ya user yang menggunakan kemudian memberikan testimoni itu rasanya lebih apa ya, mengena bagi yang OPD lain gitu. Kalau barangkali ini dari Dinas Karba kok selalu maksa-maksa kami sih gitu. Tapi padahal itu untuk mempermudah dan enak sekali ya, betul, enak sekali gitu. Oke, ini kemudian ada lagi nih, waktu nge-audit tadi saya dengar ada inovasi juga salah satunya ya Bu ya. Sedangkan kita di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini banyak beberapa inovasi seperti Car Free Day. Car Free Day itu yaitu memamerkan foto-foto bersejarah gitu, kita dengan menggunakan mobil layanan di tempat-tempat keramaian gitu Bu, yang diadakan lebih dan kurang 1 bulan sekali. Kemudian ada juga relawan pencinta arsip. Gitu. Inovasi di Dinas Kearsipan sendiri Bu yang lebih spesifik sehingga kita akan menambah inovasi lagi, kira-kira apa ya Bu? Ya, gini. Sebetulnya inovasi ini juga sudah digunakan provinsi lain. Tetapi ini saya maksud dampaknya ya. Yang dimaksud adalah dampaknya. Ada yang sudah mulai untuk memperkenalkan bahwa kearsipan ini enak, kearsipan ini menarik, menarik bagi siapa saja gitu, sehingga kita akan bisa merasakan kita eksis karena memang orang lain membutuhkan, pihak-pihak lain membutuhkan. Nah, bagaimana memperkenalkan dengan inovasi ini? Mungkin salah satunya adalah wisata arsip. Wisata arsip bisa itu ada, misalnya ada diorama yang memperkenalkan, kemudian pameran-pameran di tempat umum bahwa kita memiliki ini, dan Pak Presiden pun sudah sejak 2021 itu sudah menyampaikan arahan bahwa kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan. Nah, itu bisa kita munculkan. Jangan sampai ini budaya itu taunya dari Google, taunya dari nyari seceng kemana-mana. Tetapi kita punya loh, dan itu otentik dari kita sendiri, yaitu dari arsip. Arsip karena pasti otentik. Benar. Kalau nggak otentik bukan arsip. Berarti masukan dari kita nih, wisata arsip ya Bu ya. Wisata arsip itu kan bisa merambah ke seluruh segmen ya. Bisa dari anak-anak sekolah sampai ke mahasiswa umum juga. Ternyata Palembang kaya ya dengan memori-memori identitasnya gitu ya. Ini untuk closing nih Bu, pesan dan kesan untuk kemajuan kearsipan terutama di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, setelah mengalami berbagai perbaikan gitu ya, kesuksesan ini di titik ini 2023 kemarin sudah, kalau kami kan dari
pusat pengawasan dan akreditasi, melihatnya juga bagaimana kinerja penyelenggaraan kearsipan itu dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan itu sudah sampai ke titik memuaskan. Ya, mudah-mudahan terus meningkat dan 2024 harus sangat memuaskan. Amin. Saya Terima itu kasih. diupayakan, tidak ada hal yang mustahil gitu ya. Semoga dengan tetap bersemangat, karena tahun kemarin ya, tahun 2022 itu Kepala Arsip Nasional menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan karena keberhasilan di dalam mempertahankan Dinas Kearsipan berdiri sendiri satu-satunya di Indonesia. Maka ini harus tetap diperhatikan, gitu, tetap dipertahankan, dan luar biasa ini. Menurut saya di Provinsi Sumatera Selatan mampu untuk melakukan itu. Karena yang provinsi lain bergandeng dengan perpustakaan. Iya. Kita satu-satunya yang berdiri sendiri. Mohon ini bisa diperhatikan, dipertahankan, dan bisa menjadi benchmark. Iya. Ya. Terima kasih banyak ini Ya, Ibu atas wawancaranya. Ayo ya. Sukses dan sehat selalu untuk Ibu dan tim ya Bu ya. Terima kasih. Nah sahabat arsip, itu tadi wawancara kita bersama Ibu Zita. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam arsipku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.